Acaranya halal bihalal. Acara halal bihalal, apa artinya halal bihalal? Ada yang tahu? Halal bihalal, halal dengan halal. Halal bihalal bahasa Arab, yang orang Arab pun tidak tahu artinya. Dan ini diadakan hanya di Indonesia. Carilah bapak ibu atau nanya ke orang yang dah lama di Makkah, di Mesir, cari ada ndak orang di sini ngadakan halal bihalal? Ya si an. Yang ada cuma di Indonesia. Jadi kenapa kita adakan? Apa maksud halal bihalal? Gitu ceritanya. Mau kena dengar ceritanya? Ada seorang bapak-bapak berdiri di depan Masjid Nabawi pintu 16. Nunggu bininya. Pak, ngapa tang berdiri lama di sini? Nunggu bini saya Pak Ustadz. Lama inyan dia berdoa di taman Raudhah agaknya. Saya balik dah. Kita tunggu aja dia di hotel. Kalau di hotel kita tunggu. Mudah-mudahan jak tahu kalau dia balik seorangnya ya. Oh, hauklah balik. Dah 1 jam nunggu di hotel. Bininya belum juga balik. Setelah 1 jam barulah nampak dari kejauhan bininya mawa sekantong plastik kresek besar. Di dalamnya ada ceret kuning, jilbab, calak, belanjaan-belanjaan yang lain. Rupanya pagi belanja. Kata lakinya, dari mana kau tang lama inyan? Dari belanja. Banyak kau belanja. Nih, kantong plastik kresek besar. Apa aja yang kau beli? Macam-macam. Pandai kau bahasa Arab? Tidak pandai. Bisa kau tawar? Bisa. Berapa ditampahkannya? Ditampahkannya homza rial, homza rial, homza rial. 5 rial, 5 rial, 5 rial. Bisa kau bahasa Arab? Tidak bisa. Tapi kau bisa nawar? Bisa. Gimana cara nawarnya? Arba'a rokaatin. Setengah. Arba'a rokaatin setengah. Maksudnya 4 gitu Pak. Setengah. Bisa. Bisa. Oh ternyata bahasa Arab itu mudah. Cukup dipaksa-paksakan aja. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai beralasan, malas saya nak pergi umrah. Nak mau saya pergi umrah, pergi haji. Kenapa? Kalau takut sasat di sini ndak bisa bahasa Arab. Jangan khawatir. Nanti di sini pakai aja bahasa kita solat. Al-Fatihah dah bisa kita bahasa Arab. Kalau kita sasat ya ditanyanya nanti, Ispi, kata dia, Maza turid, what do you want? What can I do for you? Ditanyanya, Bapak Ibu tinggal jawab, ihdinas sirata, hotel. Tunjukkan saya jalan ke hotel. Kalau ditanyanya limadza? Kenapa? Wa ana minadh-dhallin. Saya termasuk orang yang tersesat. Kalau ditanyanya lantai berapa? Kau lantai berapa? Lantai 3. Gimana bahasa Arabnya? Salasa rokaatin. Kalau lantai 4, arba'a rokaatin. Kalau lantai 7, agak payah nampaknya. Al-Maghrib wal Isya. Gampang kan bahasa Arab? Tinggal dipaksa-paksa aja. Saya punya kawan TKI di Arab Saudi. Padahal dia tidak suah belajar bahasa Arab, tidak suah mondok pesantren, tidak suah. Tang bisa kaunya saya jadi TKI di Arab nun. Memangnya kau belajar bahasa Arab dari mana? Tinggal bawa kamus naang Pak Ustadz. Pagilah jadi TKI di Arab Saudi. Disuruhnya mali daging sapi ke pasar. Kubukalah kamus. Daging bahasa Arabnya laham. Sapi bakoroh. Daging sapi laham bakoroh. Pagilah dia ke pasar sambil ngapal. Laham bakoroh, laham bakoroh, laham bakoroh, laham bakoroh, laham bakoroh, laham daging bakoroh sapi, laham daging bakoroh sapi. Pas nyampai di pasar yang ingat cumi laham. Bakoroh sapi lupa. Laham. Daging.
Malaham, kata orang Arab. Daging apa? Sanyam dia. Laham. Malaham. Laham moh. Jadi bahasa Arab dipaksa-paksa, naknya udah bisa. Lalu si ibu tadi tuk madahkan dia bisa nawar 4,5 yang 5 rial. Arba'a rokaatin setengah. Jilbabnya ku ambil, duitnya ku barikan. Apa kata orang Arab? Halal haji? Halal? Halal haji? Halal. Halal. Apa artinya? Setelah duit ku barikan, lalu jilbabnya ku ambil, setelah itu kita halal. Nggak ada sangkut pautnya gitu. Nah, itulah agaknya yang diinginkan oleh panitia. Setelah acara halal bihalal itu, bersihlah hati kita semuanya. Nggak ada lagi iri dengki di antara kita. Nggak ada lagi dendam kesumat di hati kita. Nggak ada sifat sombong lagi dengan orang di antara kita. Setelah halal bihalal, saling memaafkan, bersih hati kita semuanya, insya Allah. Kenapa harus diadakan halal bihalal? Kan kemarin kita dah solat Idul Fitri sama-sama. Betul, solat Idul Fitrinya sama-sama. Tapi satu mungkin Idul Fitrinya di Singkawang, yang satu di Sungai Jage, yang satu di Mempawah, ndak jumpe. Tapi hari itu difasilitasi oleh BKMT Kecamatan Sungai Raya. Kita jumpe di situ dan situ kita bisa bersalaman, saling minta maaf. Halal bihalal isinya cuma 3. Berapa bu? Berapa bu? Berapa pak? Pak? Berapa? Dari bunyinya macam dah matian. Halal bihalal isinya cuma 3. Pertama, minta maaf. Yang kedua, beri maaf. Yang ketiga, sambung silaturahmi. Mana dulu yang nak kita bahas dari yang 3 itu? Minta maaf ke, beri maaf ke, silaturahmi dulu. Hah? Maaf. Nggak jelas bunyinya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu minta maaf. Saya tidak mau nak minta maaf Pak Ustadz. Kenapa tidak mau minta maaf? Tunjukkan dengan saya ayat Al-Quran. Mana ayat yang nyuruh kita minta maaf? Tunjukkan. Ya ayyuhalladzina amanu minta maaf. Kan jak sian kata dia. Oh, karena sian ayatnya kau tidak mau minta maaf. Tidak mau. Mun gaya kau usah nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Kenapa? Ndak ada sembahyang zuhur 4 rakaat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, salat zuhur 4 rakaat memang ndak ada. Tapi dalam hadis Nabi yang menjelaskan bahwa zuhur itu 4 rakaat. Minta maaf dalam Al-Quran memang sian. Tapi dalam hadis ada. Mana hadisnya Pak Ustadz? Buka kitab, nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Nabi pidato hari Rabu, 5 hari sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin Nabi meninggal. Pidato Nabi hari Rabu, naik dia ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran. Siapa yang pernah ku cambuk pundaknya ketika aku mencambuk kuda, ada dia di balik kuda, dia tidak membalas karena aku Nabi. Haza zohri. Nih pundak Muhammad, balas sekarang. Sahabat semuanya nunduk. Sahabat nunduk tu menunjukkan bahwa dia sadih. Kawan kita nunduk ngantuk. Makanya saya pantau-pantau yang nunduk-nunduk tuh Saya khawatir kita ceramah di atas berapi-api, dia di bawah baik-baik. Itu kan jam-jam ngantuk tuh Lakak makan, urat parut tarik, urat mati jadi kandur.
Belum ceramah ustaz, baru nak melihat muka ustaz dah nguap. Wah. Memang kita di Indonesia ni luar biasa, mudah sekali tidur. Orang di Amerika payah nak tidur pak. Dia harus pergi ke dataran tinggi, lereng gunung, baru bisa tidur. Pagi ke tepi pantai, baru bisa tidur. Orang kita di Sungai Jagebe, terutama bapak-bapak, mudah hinyan tidur. Baru nak melihat muka khotib dah nguap. Wah. Belum khutbah khotibnya, baru nak dilihat mukanya. Makanya ibu-ibu pasanek lakinya, macam umat saya, macam masanek saya ketika waktu kecil. Apa kata umat saya? Nong, pagi kau sembahyang Jumat, nanti dengarkan khutbah, balik dari khutbah, ceritakan dengan umat apa isi khutbahnya. Nah, ini ibu boleh pakai untuk lakinya. Bang, sembahyang Jumat betul-betul. Saya nak nyandar. Nyandar ya tidur abang ya. Kalau dengarkan khutbah betul-betul bang, balik kalau ke rumah ceritakan bang dengan adik apa isi khutbahnya. Mun ditanya kalau bang apa isi khutbahnya tadi, tak tahu aku. Berarti tidur dia. Tapi anjak bisa nak kita salahkan jamaah. Jamaah kami tu Pak Ustaz tidur tolen mendengarkan khutbah. Dak anjak salah dia. Kadang salah khotibnya kelamaan. Khotib khutbah usah nak kelamaan sampai rupi nak 1 jam dia khutbah. Ada tapi bukan di Sungai Jagebe, bukan. Di Sinun jauh. Adalah sekitar 2 meter dari situ. Saya pernah jadi saya ni daan selalu khutbah tiap Jumat. Sekali-sekali saya dengarkan khutbah. Ketika saya dengarkan khutbah memang berat pak. Berat dengarkan khutbah walaupun cuma 10 menit tapi ngantuknya luar biasa. Dari situlah seakan saya sedang ditegur. Hei Hatoli, kalau kau tahu beratnya dengarkan khutbah, nanti kalau khutbah usah nak lama-lama. Gaya maksudnya. Makanya mun saya khutbahnya ndak lama. Mana yang rupiah ngantuk di suara saya nyaring. Yang rupiah nak nunduk-nunduk, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Takutan dia kan. Kayaknya nunduk-nunduk ya saya pantau juga lah ya. Adik yang dah ngantuk? Bapak-bapak ada? Saya heran kata Pak Haji, Pak Sapi tadi yang dekat dengan saya belah kanan nih. Orang di situ jak keraja Pak Ustadz, keraja Umi. Pak kau asang tadi ngomong dengan saya. Orang di situ keraja Umi banyak yang daan kenal gila dengan Pak Ustadz. Muka YouTube daan sampat kisah keraja tolen. Betul. Tapi saya heran kenapa hari itu daan keraja. Coba keraja aja. Kami kata ibu nak melihat Pak Ustadz Hatoli secara langsung. Kami suah be melihatnya di YouTube, di Facebook, rupa gantenginyan. Sekali kami lihat aslinya, ya Allah, memang dah ganteng Pak Ustadz. Perasaan saya aja. Yang milih datang ke situ daripada ke raja, saya doakan balik dari situ rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utangnya. Yang belum punya anak, dah lama nikah tapi belum punya anak, mudah-mudahan balik dari situ segera Allah beri anak tengah jalan hamil langsung. Maksudnya langsung rasa mual-mual gitu. Inilah itu doa kita bersama, doa orang ramai, diaminkan satu doa oleh 40 orang. Doa itu tidak ada penghalangnya antara dia dengan Allah kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nunjuk tangan yang dah tua umurnya belum nikah, ada ke? Iya, dah 3 kali nampaknya ya. Kita aminkan ramai-ramai, insya Allah segera Allah kabulkan. Nah itu yang pertama, Nabi pidato. Siapa yang pernah kucambuk pundaknya, sakit, tapi waktu itu dia tidak balas karena segan aku Nabi. Haza Zohri, nih pundak Muhammad, fal yastakit minhu, balas sekarang. Sahabat nunduk, si an yang mau nak balas. Yang kedua Nabi ngomong,
Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah sakit hati karena omonganku, pernah tersinggung karena kelakuanku, hadza irdi. Nih harga diri Muhammad, balas sekarang. Tetap sahabat nunduk, tidak ada yang mau membalas. Yang pertama zohir pundak, yang kedua irdi batin hati. Dari situlah muncul istilah mohon maaf zohir dan batin. Jadi yang betul itu mohon maaf zohir dan batin. Tapi kami dapat WA dari Pak KUA mohon maaf lahir dan batin, Pak Ustaz. Salah. Yang betul mohon maaf zohir dan batin. Itu WA-nya yo dari Pak KUA, mohon maaf lahir dan batin. Karena dah dari dolok salah, lanjutkan aja lah kesalahannya. Dah jadi bahasa kita mohon maaf lahir dan batin. Oh ternyata Nabi minta maaf dengan sahabat. Mun kita dolok suah ku cambuk, cambuklah aku hari itu. Mun kita suah dolok ku caci maki, caci makilah aku hari itu. Geye dia cari minta maaf. Mun dolok kau suah ku tampar, ku tempeleng, tamparlah juga aku hari itu. Geye dia cari minta maaf. Kita jandaan sekarang minta maaf tuh mudahinya. Surungkan tangan, minta maaf aku juga, dah selesai. Mudahnya minta maaf. Yang lebih parah lagi minta maaf lewat WA tolen. Malam takbiran Pak, hampir penuh WA saya lah orang ngirim ucapan selamat hari raya, minta maaf. Begitu saya buka, isinya aja puisi. Apa puisinya? Ketika kaki tak mampu lagi melangkah, ketika tangan tak mampu lagi berjabat, ketika mulut tak mampu lagi berucap. Saya balas, kau stroke. Melangkah ndak bisa, salaman ndak bisa, ngomong ndak bisa, kau stroke-nya saya. Minta maaf. Kenapa kita harus minta maaf nih Pak Ustadz? Ya Allah, dosa dengan Allah dengan puasa hapus, dosa dengan Allah dengan solat hapus, dosa dengan Allah dengan haji umroh hapus. Tapi dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Ustaz Hatoli memangnya dah minta maaf. Saya malar selalu karap minta maaf. Dalam ceramah-ceramah saya lihatlah, selalu saya minta maaf kan. Apa kata saya dalam ceramah? Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belumlah Kak. Ya contoh aja, contoh. Dah 1 jam, setengah jam ceramahnya. Boleh saya minum dulu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Cek. Ngapain mic-nya tuh? Cerita minum, saya ingat ada hadis Nabi begini. Rasulullah minum dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ketika kulihat Nabi minum, maka hilanglah hausku. Loh, yang minum Nabi, yang hilang hausnya Abu Bakar. Saya baca penjelasannya di bawah. Kenapa Abu Bakar bisa hilang hausnya saat melihat Nabi minum? Karena Abu Bakar sudah sangat cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi yang minum, dia yang hilang hausnya. Tadi pas saya minum, Bapak Ibu gimana? Makin haus Pak Ustaz. Itu karena Bapak Ibu daan cinta dengan saya. Coba kalau cinta dengan saya, pasti bisa merasakan apa yang kurasakan. Minta maaf. Saya pun minta maaf dengan jamaah. Saya ngajar sehari-hari sebagai dosen di kampus IAIS Sambas.
satu kelas 30 orang. Saya ngajar 5 kelas. 30 kali 5, 150 orang. Saya minta maaf. Apa kata saya? Kalau selama 1 semester ini saya ngajar, ada omongan kelakuan saya yang nyinggung perasaan kita, saya minta maaf kepada kalian semuanya. Mau ke kita maafkan saya? Mau. Tapi nilainya apa ini? Tergantung, ya pun malas, tetap saya beri C. Begitu lakak saya ngajar, mereka pun nak salaman dengan saya. Saya minta maaf ibu-ibu, saya daan salaman dengan ibu-ibu. Bu, saya nak pura-pura pakak. Tadi begitu lakak makan, ramainya kena ngajak befoto. Ya ibu-ibu. Lah mati aku tuh diundang ceramah, kayak diundang foto. Tuh dah saya beritahu, lakak ceramah ndak ada foto-foto dengan saya. Itu adalah resiko jadi ustadz ganteng. Maklumlah ibu-ibu nih biasanya kalau dah lakak ceramah ngajar pak, ngajar. Ustadz tunggu ustadz. Mulai-mulai nak ngajak foto beramai. Lakak beramai nak foto berdua. Lakak foto berdua nak selfie. Bisa selfie pak ustadz ini. Lakak selfie, ustadz silakan tolong selfiekan. Saya disuruhnya tukang foto. Daripada dia kecewa, tuknya saya mana HP-nya. Nah, jauh-jauh sikitnya saya takut fitnah. Cekrek. Nah, tang kabur Pak Ustadz. Ulang sekali lagi, cekrek. Nah, masih kabur Pak Ustadz. Sekali lagi, cekrek. Nah, kabur masih Pak Ustadz. Kata saya biar nak 10 kali ulang, mukemu yang kabur. Ini Uwan ngajak berfoto orang ganteng, hancur lah. Saya daan salaman dengan ibu-ibu. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i yang bukan mahram tidak boleh salaman. Mazhab Hanafi masih boleh. Kalau tidak ada syahwat nafsunya masih dibolehkan. Oh kalau begitu saya masih mau salaman dengan syarat ibu ya dah tuh. Kuliknya dah ngerenot, ngeridat, ngerintil, ngerisut. Dah diintai-intai malaikat maut. Nak foto dia dengan saya, nak salaman, mau saya salaman dengan Neuan. Ngapitang mau dengan Neuan Pak Ustadz? Saya daan benapsu dengan Neuan. Cuman masalahnya Neuan ya benapsu dengan saya. Jadi saya tulak aja lah. Ustadz Atoli ngomong ceramah di Sungai Jagebe ada kandaan salaman dengan perempuan. Waktu hari raya Idul Fitri kami lihat di kampungnya dia salaman dengan perempuan. Iya makcik saya. Makcik ndak apa-apa, dia mahram. Makanya mahasiswi tadi yang nak salaman dengan saya pun saya tulak. Tapi begitu saya lihat bapak katanya, saya lihat cantik. Bukan cuma cantik, putih kulitnya. Macam taluk lakak dikupas. Saking putihnya kalau dia minum kopi gaya, nampak ngalir kopi di kerongkongan. Si Anjua yang gaya. Antu kalau yang gaya. Sundel bolong. Ada di iklan Adam Sari ya ada. Jadi dia minum ya, nampak ngalir dia si Adam Sari. Oh, ndak boleh nyebutkan iklan sebenarnya gaya. Dan kena bayar kan. Dia nak salaman dengan saya lihat cantik, aduh serba salah tuh. Nak disalami takut bedose, dan nak disalami jarang-jarang dapat. Jadi kata dia, bapak salaman pak minta maaf saya lebih milih takut dosa. Saya susun jadi saya, makasih. Itu ndak suah saya pelajari waktu kuliah. Itu saya pelajari dari film Mahabharata. Namaste, kuci-kuci hutahe, kabi kuci kabigam, musti dusti karoge, tujumin rabbidik tahe piara mekya karu. Jadi saya daan salaman. Kalau dengan Neuan masih mau salaman, tapi kalau dengan Nakdare daan. Jangan bapak-bapak tuh ada juga yang terbalik biasanya. Dengan Neuan
Dengan nak dari? Ade, tapi bukan di situ, sinun jauh. Di Sungai Jagebe. Ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, bagaimanapun kita ini supaya punya dosa dengan sesama manusia, jadi kita harus minta maaf. Sekarang saya tanya ibu-ibu, bu, ibu ada kesian dosanya? Ada atau banyak? Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan atau luar biasa banyaknya? Dengan siapa ibu yang banyak berdosa biasanya? Nah, banyak yang ngaku, Pak. Apa dosa ibu dengan laki? Dosa ngerepek. Tulisannya besar, tiada hari tanpa ngerepek. Ninggikan suara depan laki bedose. Bu. Usah nak pura-pura pakak. Kedengaran kedan. Apa yang kedengaran ah? Ninggikan suara depan laki bedose. Tapi bukan dosa besar, dosa kecil. Cuma kalau dilakukan tiap hari kan lama-lama besar. Jadi kurang-kurangi lah ngerepek ye. Itu be kadang-kadang ibu-ibu jangankan nak pagi kume, pagi keraje, jangankan nak pagi ke kantor. Pagi arisan BKMT pun kadang-kadang molah dosa dolok dengan laki. Bang, aku nak pagi arisan BKMT. Kalau menujan hari angkat comorannya. Ade yang dia ya. Tapi bukan ibu-ibu di situ. Sinun jauh. Di Sungai Jagebe bukan. Insya Allah di Sungai Jagebe itu ibu-ibunya dengan yang di Sinun same. Itu dosa bu. Jadi ibu harus minta maaf dengan suami. Bapak-bapak juga tuh same. Tuh yang di depan saya bapak-bapak, bapaknya bapak-bapak. Ada ndak punya dosa? Takut dia nak jawab. Dengan siapa bapak yang banyak dosa? Ini. Dosa apa biasanya dengan bini? Dosa suke mulai bini. Yang suke mulai bini biasanya yang kerajanya di kantor desa. Tapi bukan desa Sungai Jagebe, bukan. Pokoknya di Sinun lah jauh. Bapak harus minta maaf dengan bini. Gimana Pak Ustadz cari minta maafnya? 4. Pertama pegang tangannya, kedua lihat mukanya, ketiga senyum, keempat minta maaf. Minta maaf Pak. Jadi balik dari situ langsunglah cari temui bininya minta maaf. Pegang tangannya di api memang. Ndak suah-suah kau geye bang kata dia. Oh pastilah kak dengarkan ceramah Ustadz Hatoli itu out di WBD. Ya di bang, dia di orang. Ceramah yang bagus bukan yang hadir ramai. Ceramah yang bagus bukan masjidnya yang bagus. Ceramah yang bagus, begitu dapat ilmu, langsung diamalkan. Kayak bang, dah peganglah tangannya. Pegang tanganlah lakinya. Peganglah, pegang. Kak ya, lihat muka adik bang. Yo, tang tahu kau dik. Yo, bang aku kan pagi juga waktu ya bang. Pegang tangan adik bang, lihat muka adik. Kak ya, senyum. Kak ya, minta maaf. Apa kesalahan abang? Abang minta maaf. Apa kesalahannya? Jadi takut aku nak madahkannya. Takut kau ngamuk tuh. Padahkan, mudah-mudahan padahkan dan aku maafkan bang. Tapi aku takut kau marah. Padahkan. Abang selingkuh deh. Selingkuh? Apa ya bang? Namanya juga manusia melakukan hilap dan salah.
Dan api-api abang selingkuh. Karena bulan lalu aku selingkuh juga. Sami gasaknya. Karena sami-sami punya dosa, suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami. Itu yang di rumah. Sekarang kita juga punya dosa dengan tetangga. Ada ke situ yang hidup seorang? Macam nak Tarzan. Kawannya binatang semuanya. Ada di Sungai Jaga BG ya. Kita semuanya hidup di masyarakat. Manusia itu adalah makhluk zon politikan. Makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena kita hidup berdampingan, bertetangga, bersosial, pasti punya salah dengan orang. Ibu, Bu. Kalau ada tetangga kita yang suah kita salah, datangnya minta maaf. Dan bisa karena dosa dengan manusia ini jangan sampai kita salah kira. Banyak orang sekarang salah kira. Dikiranya dengan sholat 5 waktu bisa hapus dosa dengan manusia. Naan. Dengan pagi haji umroh bolak-balik bisa hapus dosa dengan manusia. Naan. Dengan kau puasa sebulan penuh terawihnya 23 rakaat bisa hapus dosamu dengan manusia. Naan. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kau minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Jadi pagilah tetangga ya, Bu, maklum ngaji, saya pun minta maaf dengan maklum. Apa bersalahmu dengan aku? Dolok maklum ngaji suah nyomor baju. Cantik. Kucuri. Yo jadi kaulah nyurinya waktu ya. Lalah aku nyarinya. Duel maklum ngaji saya hilap melakukan kesalahan entah setan apa yang merasuki aku waktu ya. Jadi saya minta maaf dengan maklum ngaji. Mau ke maklum ngaji maafkan saya. Udahlah dah saya maafkan. Daan apa-apa bajuku kau curi. Daan marah maklum ngaji. Daan. Ngapain dik? Dolok pun aku nyuri juga di tempat lain. Jadi kita pencuri lah kita. Kita ini harus semuanya minta maaf, minta maaf, minta maaf. Bagaimanapun kita semuanya punya dosa, itulah kesempatan kita minta maaf. Ustaz, saya nak minta maafnya nanti aja nunggu raya Idul Fitri. Malaikat maut datang dan nunggu raya. Banyak sekarang tuh orang minta maaf nunggu hari raya. Lama lah saya mikirkannya. Ngapain orang minta maaf ya nunggu hari raya? Jawabannya ternyata karena di hari raya, di hari Idul Fitri, 1 Syawal, hati orang sedang lembut. Hati orang sedang bahagia. Hati orang sedang terharu. Ketika itu hatinya bekok, ditempa, digembleng oleh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Luluh lantak hatinya meleleh. Yang doloknya dah balasan tahun dengan orang dan senaguran. Ialah ketika air matanya meleleh karena takbir. Kesempatan kau nak minta maaf dengan dia. Makanya itu boleh dipraktekan. Minta maaf. Nanti lihat. Pas dia sembahyang raya, kira-kira dah nak nangis dia. Karena dah bertahun-tahun dan senaguran. Ia di pas minta maaf saya saat dia nangis. Takbiran dia di masjid. Sop depan dia kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ketika itulah surungkan tangan. Pak Haji, saya minta maaf atas segala hilap saya. Aku pun minta maaf juga. Mau dia maafkan. Jangankan sekadar maaf, utang 2 juta pun bisa lunas waktu ya. Tidak cahaya, coba nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pak Haji, saya minta maaf. Saya pun minta maaf juga. Yang 2 juta gimana Pak Haji? Ambil aja, ambil. Begitulah kalau dah hari raya. Orang mau memaafkan. Hutang 2 juta pun bisa lunas. Kata Ibu Ustadz Hatoli terlambat ceramahnya itu. Dia ceramahnya dah hari raya ke-20.
Coba mun dipadahkannya sebelum raya waktu ye. Kan bisa ku satil malamnya. Ku cari tahu di mana dia sembahyang raya. Bisa lunas hutang 2 juta. Tapi jangan sadeh masih ada Idul Adha. Tinggal 2 bulan lagi lebih kurang. Tapi Idul Adha daan same dengan Idul Fitri. Sadeh harunya dah daan same. Tapi kita sebagai manusia, maulah kita minta maaf dengan dia. Saya tidak mau minta maaf Pak Ustadz. Ya dia yang salah dengan saya. Ketika 2 orang muslim berjumpa, yang terbaik adalah yang paling dolok memberi salam. Ketika ada 2 muslim bersalah, yang terbaik adalah yang paling dolok minta maaf. Yang paling dolok minta maaf. Si an salahku dengan dia Pak Ustadz. Dia nak minta maaf. Ketika kau ngatakan si an salahmu, ketika itulah kau sedang bersalah. Merasa diri hebat, bangga, nak punya salah dengan orang. Ketika itu kau bersalah. Yang merasa bersih, merasa paling bersih, merasa tidak ada dosa, merasa tidak ada salah dengan orang, ia warisan sifat iblis. Iblis itu kan sifatnya aku lebih mulia daripada Adam. Aku kata dia. Aku. Fir'aun gaya jua. Aku kata dia. Tuhan kalian. Korun gaya jua. Aku yang mengumpulkan harta yang banyak. Munade orang di Sungai Jagebe ngomongnya ti aku panggil dia. Pak bagusnya masjidnya tuh. Mudah anakku baik doa. Aku. Pak usah nak suka ngomong ti aku Pak. Dalam Al-Quran ada 4 yang suka nak ngomong ti aku. Apa ya? Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat Bapak. Apa nak kita sombongkan? Kata iblis, manusia Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Tanah di bawah, api di atas. Kita ni ternyata Pak, semuanya tercipta dari tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tak percaya kita tercipta dari tanah? Ada tak? Semuanya percaya kita tercipta dari tanah. Kalau tak percaya, ambil telunjuknya, cungkil-cungkilkan sikit ke sini. Kan keluar tanah. Dakih ya Pak Ustaz tanah. Biar nak sehari 5 kali kau mandi tetap dah dakih dia keluar. Padahal ia jak tanah. Ada unsur tanah di sini. Kita tercipta dari tanah. Semuanya kita dari tanah. Tanah sifatnya lembut Pak Ustaz. Betul. Tanah sifatnya baik Pak Ustaz. Memang. Ngapain ada kawan kita jahat Pak Ustaz dengan kita. Ia dari tanah juga tapi tanah sengketa. Tapi usah gara-gara dengarkan ceramah itu lalu baliknya ngukur kawan. Ya tanah sengketa ya. Tanah sengketa. Dengarkan ceramah ya untuk ngukur diri kita seorang. Jangan-jangan aku tuh jak tanah sengketa we kalau. Suke nak ngacau hidup orang, padahal orang ndak ada ngacau hidup kita. Orang-orang yang model gaya. Dia ngapitang berkeluaran dia. Belum lakak ceramahnya tuh ya. Masih ada 7 menit lagi. Nak kancing kalunya biar kacik maklum lah suka nak kancing tolen. Ya asal nak so-so ya lekan dah. Daripada dia kancing di sini. Jadi kita ni minta maaf. Tadi pembawa acara, ketua panitia udah minta maaf. Ustadz Hatoli udah minta maaf. Nanti panitia pun minta maaf kalau acara kami itu ada yang tidak menyenangkan. Semuanya dah minta maaf. Kita semuanya minta maaf. Saya dah minta maaf dengan dia Pak Ustadz. Tapi dia tak mau nak maafkan saya. Soal dia nak maafkan atau tidak, ia urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita minta maaf dengan dia. Dah ke habis ke waktunya? Tinggal lagi 5 menit. Guru nak sige? Minta maaf. Sekarang yang kedua namanya mari maaf. Tadi minta di bawah, sekarang mari di atas. Mana yang bapak ibu paling suka, minta atau mari? Sedekah kan mari, minta ya nerima. Lebih suka sedekah atau nerima sedekah? Kata Nabi, yadul ulya khairum min yadis sufla.
Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Merik lebih baik daripada minta. Tapi ada juga orang minta di atas tangannya, Pak. Minta rokok. Namanya kan dah perokok tuh ada tolen alasannya, Pak. Pintar-pintar orang perokok ya, Pak. Kata saya, Pak, usah nak merokok. Ngapa di Pak Ustadz? Ya, tulisannya merokok membunuhmu. Katanya dah Pak Ustadz, ya membunuhmu. Bukan membunuhku. Ya saya Ustadz pun digayakannya juga. Pintar orang perokok ya. Kalau di Sungai Jagabe ini, mana yang kerja di kantor desa manis? Masya Allah. Silakan Pak, baru nak mulai ceramahnya Pak. Baru nak 1 jam. Kita sampai 1 jam ya kan nih? Tambah lagi ke? Nyamannya kita nyuruh-nyuruh. Jangan-jangan jak takor ceramah di situ ya. Kursi kan nak pajang nang, bukan kita pakai. Disuruhnya berdiri, nak kepanat kaki kita tuh. Yalah ibu-ibu, saya bisa berdiri lama depan ibu-ibu kalau ceramah. Tapi mun di rumah tanggaan bisa saya berdiri lama. Bila tik bini langsung nak guring. Di rumah. Ngapain tang lain pikirannya ya? Kita cerita ceramah tuh. Dah, ya lanjut yang kedua namanya minta maaf. Ustadz, mana yang lebih berat? Minta maaf ke merik maaf? Mana yang lebih berat? Minta maaf atau merik maaf? Hah? Maaf. Pokoknya maaf ujungnya ini. Saya tidak bisa jawab. Yang lebih berat minta maaf, belum tentu. Yang lebih berat merik maaf, belum tentu. Tergantung orangnya. Ada orang tuh kerajaannya merik maaf, tolen. Kita semuanya yang ada di desa Sungai Jagabe itu dah ku maafkan. Tapi minta maaf nak ansuah. Ada yang gaya ada. Tapi bukan di Sungai Jagabe, bukan. Sinun lah pokoknya jauh. Tapi sebaliknya, ada juga orang kisah minta maaf tolen. Minta maaf Pak Haji, minta maaf Pak Labai, minta maaf Lu Ngaji, minta maaf Ipak Dusun, minta maaf Pak Kades. Bapak dah main ke rumah Pak Ayat, sampai mati dah aku maafkan. Ndak mau dia maafkan orang. Ya tergantung orangnya. Makanya yang paling top, yang paling bagus, kita mau minta maaf, mau juga lah kita memberi maaf. Saya bersalah dengan orang depan rumah, bersalah dengan orang belakang rumah, bersalah dengan orang samping kanan rumah, bersalah dengan orang samping kiri rumah. Minta maaf 4 igik rumah, tutup, selesai. Kalau cuma punya dosa 4 orang. Tapi bagaimana kalau kita salah dengan orang satu desa, Sungai Jagabe? Sebanyak ialah nanti orang akan nuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita nak minta maaf di akhirat? Kenapa payah nyari orang di akhirat nanti? Ibu-ibu, Bu. Ada ke yang dah suah ke akhirat? Belum nih. Di akhirat nanti kumpul manusia. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Kumpul di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Gimana kita nak nyarinya? Sekarang manusia yang hidup tolen aja di dunia ini Pak. 6,5 miliar. Mondaan cahaya hitung seorang. Yang hidup tolen manusia di dunia 6,5 miliar. Banyak ke sedikit ya? Mun kancing serate banjir Sungai Jage. Lebih baik kita minta maaf sekarang, datangnya dia, main rumahnya, minta maaf dengan dia. Lebih baik minta maaf di dunia ini daripada minta maaf di akhirat. Balik dari situ, orang yang suah kita salah dengan dia, langsung pagi minta maaf. Minta maaf lah. Tapi lakakkan dulu ceramah itu. Usah nak lalu minta maaf lah saya, balikan semuanya. Kita minta maaf setelah acara ini. Mudah-mudahan nanti acara itu ada kita salam-salaman. Laki dengan laki, perempuan sama perempuan. Cuman karena sangat ramai luar biasa itu, dahwei atau yang mewakili aja dahwei.
Pak KUA tadi dah salaman ya kan, atau yang mewakili. Cuman sekarang orang-orang kaya, nih orang-orang kaya ada di depan saya nih. Ada Pak KUA orang kaya, Pak Haji Muayyad orang kaya, Ketua Panitia Babinsa ini orang kaya. Gampang dia minta maaf. Gimana minta maafnya? Dibuatnya di rumahnya namanya open house. Tahu ke open? Bukan untuk melah kue, ya bukan. Itu open. Open house, open buka, house rumah, open house buka rumah. Dibuatnya acara besar di rumahnya. Silakan orang main, dipotongkan kambing, dipotongkan ayam, dibakarkan ikan, diundang orang semuanya makan, dikanyangi dulu. Makan. Setelah semuanya kekanyangan, barulah tuan rumah sambutan. Bapak Ibu, kalau selama 20 tahun saya tinggal di Sungai Jagebe ini, ada kelakuan omongan saya sekeluarga nyinggung perasaan Bapak Ibu. Kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan kesalahan kami karena dah kekanyangan. Cerdas orang-orang kaya, mudah mereka minta maaf. Tapi yang kedua, kita juga harus memberi maaf. Saya nak maafkan dia Pak Ustadz. Kenapa dah anak kau maafkan? Sakit hatiku dengan dia Pak Ustadz. Ngapa tang lalu sakit hati? Melihati rumahnya, ingat rumahku yang jahat. Melihati otonya, ingat aku nak punya oto. Melihati bininya, lupakan biniku Pak Ustadz. Sakit ingat hatiku dengan dia Pak Ustadz. Usah nak sakit hati. Gimana dah anak sakit hati? Sekolah dolok same-same. Lulus same-same serate, kerja di kantor yang same, sekali nikah Pak Ustadz, bininya sagi ancam. Giliat le biniku Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz. Melihat bini kawan nitik air liur Pak Ustadz. Melihat bini seorang nitik air mati Pak Ustadz. Orang yang model gaya masih punya iri dengki, memang payah nak maafkan orang Pak. Hatinya ya kotor, hatinya ya daan bersih, hatinya ya bekarat, hatinya ya berlumut, penuh dengan noda-noda. Makanya payah dia nak maafkan orang. Nak ada bolehan dia puasa tapi masih barat nak maafkan orang. Puasa itu kan melambutkan hati, mudah kita memaafkan karena nak mengharapkan ridha Allah. Makanya kalau kita hati yang bersih, tetangga kita nikah, datang, doakan. Saya pun karena undang kawinan paling nolok-noloknya datang. Ustadz, kalau ada kawinan datang Pak Ustadz. Oke, I am coming. Kalau datang ke acara kawinan, usah lupa orang yang bersih hatinya didoakan. Gimana doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Gaya dia orang yang hatinya bersih. Kawan saya ajak dah pagi dah kita doakan. Nak aku nak pagi Pak Ustaz. Dah pagi dah ngapi udik. Iya yang nikah mantanku Pak Ustaz. Dah ikhlaskan dah kita pagi. Cuman karena hatinya masih kotor bekarat, doanya same tapi bunyinya lain. Ngancing giginya. Barakallahu lakum. Barakalaikum. Ngapain kita 5 tahun bercinta dengan dia, kau dia jadinya. Akhirnya dia nyumbang sebuah lagu di organ tunggal. Harusnya aku yang di sana. Saya sebenarnya pandai nyanyi. Cuman takut artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah aja. Jadi kita harus, orang yang hatinya bersih, mau dia maafkan orang. Di Sungai Jage ini saya tidak tahu apakah ada orang yang selain Islam non Muslim ada ke di situ. Nanti kalau kami diundangnya acara kawinan non Muslim, boleh ke kami pagi Pak Ustadz? Boleh. Dengan syarat saya kalau diundang di acara non Muslim kawinan datang saya. Tapi saya lihat dulu ada 2 tempat makan. Apa ya? Rami. Luar biasa ceramah di Sungai Jagebe ini. Kupu-kupu pun nak dengarkan ceramah juga. Dah halekan dah dia nak nonton juga. Pokoknya fokus ke saya dah. Kalau ada non muslim kawinan Ustadz Atoli datang ke? Datang saya. Saya lihat dulu tapi
ada dua tempat makan. Yang ia Muslim food, makanan Muslim. Yang ia non Muslim food, makanan non Muslim. Saya masuk ke yang Muslim food. Kawan saya nak masuk ke non Muslim food. Saya sih, tuk. Yo, kita Muslim food situ. Sana sih. Tak kuahnya aja Pak Ustaz. Tak kuahnya aja ini. Memangnya kalau gulai kambing, kalau gulai babi dicampur lapang, jadi halal ke? Kandaan, sana nyampur-nyampurkan agama. Kalau orang non-muslim kita doakan juga ke Pak Ustadz. Doanya selamat ia atas pernikahanmu. Udah. Usah nak lalu licong sui nikah, kita doakan barakallahu lakum. Nggak nyambung Pak. Passwordnya lain. Kode pinnya nggak sami, jadi nggak nyampai. Dah selamat atas pernikahanmu, mudah-mudahan sampai ke pulau impian. Dah selesai. Gaya deh, kalau ada non muslim didoakan. Nanti tetangga kita melahirkan, dapat anak. Kita yang hati bersih, yang mau beri maaf, datang doakan bayi. Itu banyak ibu-ibu sekarang ada acara tapung tawar melihat bayi anak orang ditimang-timang, bukan didoakan. Padahal sunnah nabinya didoakan. Itu anak melihat anak orang baru lahir, lucunya anaknya, sama dengan ayahnya. Anaknya imut-imut, ayahnya amit-amit. Ditimang-timang naang. Padahal sunnah Nabi didoakan. Gimana doanya? Melihat bayi biar kacik. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asuddahu. Hafal ke Pak? Ibu hafal? Kita ulang sekali lagi. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi atas kelahiran anakmu. Wa syakartal wahib, engkau bersyukur atas kelahiran anakmu. Wa ruzikta birrahu, engkau mendapatkan bakti atas anakmu. Wa balagha asuddahu, sampai anak ini nanti dewasa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asuddahu. Yang hafal baca, yang tidak hafal garak-garakan aja mulutnya. Apa yang kau baca ya nyurang? Entah we hati ku dah. Pokoknya kata Pak Ustadz doakan. Saya nak mau nak datang Pak Ustadz, sakit hati saya nak mau saya nak maafkan dia. Kenapa nak kau maafkan? Ustadz, kami tu kerja di kantor yang sama, lulus kuliah sama-sama, nikahnya pun serate. Apa be Pak Ustadz? Saya tu dah 5 tahun nikah belum dapat anak. Dia nikah bulan 1, bulan 2 dapat anak. Sakit hati saya Pak Ustadz. Adik di Sungai Jagebe yang gaya. Si An. Sinunyo yang ada di sinun. Jauh pokoknya jauh. Jadi kalau betul hati kita bersih, kita pasti mau memaafkan kesalahan orang. Kalau kau nak mau memaafkan kesalahan orang, jangan heran kalau Allah putuskan hubungan dengan kau. Man wasala wasaltuhu, siapa yang menyambung silaturahim, Allah sambung hubungannya dengan kau. Man qata'a qata'tuhu, tapi siapa yang mutuskan silaturahim, Allah juga putuskan hubungan dengan dia. Jelas? Jelas? Karena dah jelas, marilah kita tutup ceramah itu. Masih sikit yang terakhir adalah tentang silaturahim. Silatu artinya menempelkan, rahim parut. Silaturahim nempelkan parut. Bu, acara apa tadi di Masjid Baitur Rahim? Acara nempelkan parut. Silatu nempelkan, rahim parut. Dalam parut ni ada kantong janin. Kantong janin namanya rahim. Rahim, inilah rahim yang diambil dari Asmaul Husna. Ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nampaknya rupiah baru tuh Pak. Baru datang semari. Ketahuinya ya. Abah Haji Rasninya ditekan jangan saya. Saya baru nak ngantar Pak Ustadz ke sinun katanya. Wah, ada balik apa itu? Isuk Ustadz Atoli nak datang ke situ. Dinya, ketahuan dah rahasianya.
Ar-Rahim artinya adalah Maha Penyayang. Silatu menempelkan, menyambungkan, merekatkan, mendekatkan, merapatkan. Rahim kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Saya walaupun ustadz lancar juga bahasa Inggris saya. Andai kata boleh sembahyang pakai bahasa Inggris saya. Inna solati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi rabbil alamin, just for you, oh my God. Keadaan boleh. Harus pakai bahasa Arab solat ya. Ustaz Atoli kerewak, memangnya bisa ceramah pakai bahasa Inggris? Bisa. Mau saya tes pakai bahasa Inggris. Let's think Allah was given us mercy and blessing until we can to meet together in this evening in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Sallallahu alaihi wasallam was brought us from the darkness to the lightness. Oh, tengah kita. Itu bukan ustadz sembarang ustadz. Ini ustadz metal. Makanya hebat nih panitia, pandai dia nyari penceramah yang bagus. Bagus ke ceramah saya? Makanya isuk-isuk kalau nak nyari penceramah harus tanya-tanya dulu. Usah nak asal ada orang bejanggut lewat, iya penceramah. Pas diundang kasaknya dukun santet. Minta maaf yang bejanggut-janggut. Saya kan bejanggut juga. Nah, ibu bapak, kita sambunglah silaturahim ini supaya Allah sambung hubungan kita dengan dia. Cuman sayang, silaturahim ini sekarang orang dah banyak salah gunakan. Yang dimaksud silaturahim tuh gini. Saya punya nek aki, namanya nek aki saya namanya datuk saya namanya Sahak punya anak namanya Basri punya anak namanya Salman punya anak namanya Hatoli punya anak namanya Said Atta Ali nanti punya anak. Ngumpul yang ada hubungan parut, hubungan rahim, ialah namanya silaturahim. Saya dengan Pak KUA tidak ada hubungan rahim. Jadi apa sebutannya? Ukhuwah Islamiyah. Pak Ustadz mun diurut-urutkan ke ujung, kan kita dari rahim yang satu, rahim Siti Hawa. Oh betul juga. Tapi ya kejauhan. Yang betul kita ini silaturahim. Dah lah, karena memang dah jadi bahasa kita silaturahmi. Yang betul silaturahim ke silaturahmi. Bahasa Arabnya silaturahim, bahasa Indonesianya silaturahmi. Keati nak makainya, nak silaturahim, bagus dua-duanya. Yang tak bagus kau putuskan tali keduanya. Nah, ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, kita berasal dari manusia yang sama, Adam dan Hawa. Dah makin ujung, dah makin teler ceramah rasanya. Allah cuma menciptakan dua makhluk. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Allah menciptakan dua manusia, yaitu Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Sekarang ada orang nambah yang ketiga, Adam dan Anton. Bencong ya kan nak menciptakan jenis kelamin ketiga. Gimana nih saya tengah ada bencong tuh. Pagilah kita nak uduk ke atau nak ke WC, di mana-mana WC cuma dua. WC pria, WC wanita. Nggak ada antara WC wanita dan pria. Kau nak masuk ke mana? Ke hati dah weh. Kau tuh sebenarnya laki ke perempuan? Sebenarnya ke laki Pak Ustaz. Cuma terjebak di tubuh perempuan. Mana dia juga Allah salah ciptakan. Itu penyakit. Itu yang harus diobati. Munade bencong di Sungai Jagebe ini Pak obati. Sana tawa, on boleh nawakan orang. Gimana cara ngobatinya Pak Ustadz? Nih cara ngobatinya. Pertama, ajak dia ikut namanya program Be a Man. Dia Pak tentara nih, ajak dia program Be a Man. Jadilah laki-laki sejati. Ajak dia main karate, ajak dia main tinju, ajak dia main bola. Hai,
Wah, biar keluar kelakiannya yang sebenarnya. Hai. Walaupun mulai-mulai, hai. Masih baru. Lama-lama kan, hai. Ajak dia main bola, kalau dikajarnya, ditandangnya, digolkannya, berarti dia laki. Tapi kalau diambilnya bola, untuk kau ajain, berarti dia bencong. Kalau udah diikut program gaya, masih doanya sembuh Pak Ustadz. Yang kedua gimana? Ruqyah. Karena boleh jadi dia disusupi lah setan bencong. Ada kawan saya Pak, bencong, setelah diruqyah sehat. Kenapa? Rupanya dia kemasukan setan bencong. Nah, jadi yang ada bencong-bencongnya tolong diruqyah nanti. Minta Pak Haji Muayyad ya nanti yang nyanyi ruqyah. Entah HP juga dibacakannya kan galak. Tuhan jinatun ala nurpatin dujum aku turun dapat kawan semangat aku tidak melawan aku masuk kandang dukun hula. Iya bacaan dukun tidak boleh ditiru. Nah ibu bapak saudara hadirin yang saya hormati, kita adakan acara halal bihalal ini. Pertama kita minta maaf, setelah ya kita pun juga memberi maaf. Setelah kita saling maaf dan memaafkan, barulah tersambung tali silaturahim. Dengan puasa, dengan solat, dengan baca Quran, hapus dosa kita kepada manusia. Dengan silaturahmi dan minta maaf, hapus dosa kita kepada manusia. Dengan puasa, hapus dosa kita kepada Allah. Sehingga akhirnya kita semuanya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Usah nak sadih, yang di dalam masjid atau di luar masjid, di akhirat kita akan masuk surga semuanya. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 73. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sik lalu yang nak Allah gitu. Asa nak nangis saya nyeritakan. Saya walaupun gitu Pak Ustadz, tapi saya pernah ikut lomba MTQ juara 3 tingkat RT. Pesertanya orang 4. Yang 3 damam. Yang jadi juri Pak RT ni aki saya, menanglah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga kata Allah berdasarkan rombongannya masing-masing. Tentu rombongannya ada pemimpinnya, Pak. Barisan dari desa Sungai Jagabe, silakan masuk ke dalam surga kata malaikat. Yang paling nolok masuk tentu yang paling tua, Haji Muayyad masuk. Disusul lagi oleh Pak Hardi masuk. Pak Hardi, Pak Sapi pula ketua panitia lah yang adakan acara tu masuk. Pak KUA Syihabuddin masuk semuanya. Pak Haji masuk semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sampai ke belakang nun masuk surga semuanya. Terakhir Ustadz Hatoli di belakang. Pas nak masuk di stop lah malaikat. Stop. Mun saya lihat tuh nampaknya bukan orang Sungai Jagabe. Tengah dia di barisan Sungai Jagabe tuh. Datanglah Pak KUA jelaskan. Malaikat, iya memang dia ndak suah. Ndak pernah tinggal di Sungai Jagabe. Kenapa ada di barisan itu? Dia suah ceramah di desa Sungai Jagabe. Ustadz Hatoli itu kata dia. Masuklah. Dapat juga saya tampiasnya. Ya Pak. Itulah yang saya cari sebenarnya. Kenapa mau datang ceramah sampai ke Ketapang? Kenapa Ustadz Hatoli mau datang ceramah sampai ke Kayong, sampai ke Mempawah, Kuburaya, Pontianak? Apa yang dicari? Cuma satu yang saya cari. Sampai tahu dari desa Sungai Jagabe ada satu tangan nanti di akhirat yang akan narik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah ceramah ndaan di kampung, ndaan di kota. Kalau dah amin biar tilaka. Tadi mulai ceramah jam 1:30, sekarang dah nak jam 3. 78 menit saya berdiri di situ. Bantar ke lama ya? Bantar ke lama? Bantar jimu. Astagfirullahalazim. Nak nyiksa saya nampaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau selama lebih kurang 80 menit, saya 89 menit ini saya berapa betul? 70 hampir 80 menit saya ceramah.
ada omongan saya yang nyinggung perasaan dan berkenan di hati, saya juga mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semua maafkan saya? Dah lah Kak. Dah minta maaf, saya nak nuntut lagi nanti di akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak melapor ke polisi. Saya bukan ustadz ekstrim, saya tu ustadz es krim. Lembut, sejuk dan manis. Kalau ibu membeli manggis, singgahlah bantar di Kuala. Kalau ada ibu ngatakan saya manis, berarti lupa pakai kacamata. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, usah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja. Pergi nak dari kena intip kalak. Pergi pantonnya, dah lahir. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.